Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup di dunia ini, karena hakikatnya ketika manusia sedang tertidur, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memegang jiwa, ruh, bahkan apa yang menjadi titipan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tubuh manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dirinya bisa hidup kembali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ketika kita bangun, doa yang pertama kali diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena begitu cepat, bahkan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil titipan nyawanya bagi kita jika kita sedang dalam keadaan tertidur. Karena an-naum akhuhul maut, tidur itu saudara sepupuannya kematian. Ya, jadi bapak-bapak kalau pulang dari pengajian hati-hati kalau tidur, ya. Itu sedang latihan mati. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salam serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita patut contoh, bahkan hadirkan dalam setiap langkah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasul udah mulai mengencangkan sarungnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam syadda mizarah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah mulai mengencangkan sarungnya. Penafsiran para ulama hadis mengatakan bahwa mengencangkan sarung itu bisa berarti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit mengurangi hubungannya dengan manusia, terutama kepada keluarganya atau istri-istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mau membatasi dirinya untuk berhubungan dengan istrinya, karena yang ingin dijalin oleh Allah adalah hubungan kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam ahya lailah. Rasul di 10 terakhir ini sedang menghidupkan malam-malamnya. Mudahan jamaah Baitul Izzah juga bisa mengikuti jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa aiqadha ahla, sedang membangunkan keluarganya untuk menghidupkan bulan suci Ramadan ini. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya untuk bisa bersilaturahim dengan jamaah di Masjid Baitul Izzah ini. Masya Allah, luar biasa. Saya harus melewati satu provinsi ya Pak ya, karena saya di Jawa Barat.
Masya Allah, luar biasa. Sambil saya bertasbih, berharap mudah-mudahan silaturahmi ini membawa sebuah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini saya sedikit mau membawakan tema seputar 10 kemuliaan bulan suci Ramadan yang hampir kita tidak bisa temukan di dalam bulan selain bulan suci Ramadan, bahkan dalam ibadah yang lainnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garansi, sudah memberikan jaminan bahwa Allah akan memberikan dan melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkannya, tetapi itu redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang terucap memang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sedikit di bawah derajatnya dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah murni perkataan Allah dan diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis itu murni terucap dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis qudsi adalah dia berada di antara hadis dan Al-Qur'anul Karim. Redaksinya kurang lebih seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadisil qudsi, kullu amali bani Adam lah. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak cucu Adam atau manusia, lahu baginya, illa lisaim, kecuali bagi orang yang berpuasa. Fa inna lahu li wa ana ajzibih. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Jadi ini adalah salah satu ibadah yang paling spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan langsung gajinya, yang memberikan langsung upahnya itu Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita yakini tidak akan pernah bisa kita tipu, enggak pernah bisa kita mainkan di situ. Kalau mohon maaf, bapak-bapak di sini kalau misalkan sholat tiba-tiba langsung takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar, takbiratul ihram 15 menit. Mungkin bapak-bapak yang lain ngomong begini, kayaknya Pak Haji ini khusyuk banget ini sholatnya. Karena apa? Baru takbiratul ihram udah 15 menit. Karena apa? Ibadah sholat itu ibadah yang nampak. Pak Haji sumbang masjid 1M misalkan, kelihatan, nampak semuanya. Bapak ibu naik umroh, naik haji, semuanya nampak. Tapi bedakan dan lihat dan rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah puasa ini. Allah justru melarang kita melakukan apa-apa. Kalau ibadah sholat, maka Allah memerintahkan aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan, tegakkan sholat, lakukan, keluarkan, belanjakan harta kalian di jalan Allah melalui zakat. Tetapi lihat ketika kita diperintahkan untuk beribadah puasa ini, Allah justru memerintahkan untuk mengatakan tidak, jangan, 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 jangan. Jangan minum, jangan makan, jangan hubungan seksual, jangan gosip, jangan fitnah, dan jangan yang lainnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa nonaktifkan dulu semua kegiatanmu biar aku yang aktif untuk melayani kalian. Seperti itulah hakikatnya sebenarnya tertinggi puncak dari tujuan ibadah puasa ini. Karena mohon maaf, tawakal kita Bapak Ibu semuanya itu kan kadang masih tawakalnya para pedagang. Kalau saya sholat subuh rajin
kayaknya nanti kalau saya mati banyak yang sholatin saya. Kalau saya sedekah, kayaknya banyak yang tahlilan nanti ketika saya wafat. Dan seterusnya. Kita itu kadang ibadahnya semuanya muaranya matematika semuanya mau diukur 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa. Tapi lihat, ketika kita manusia tawakalnya itu di puncak, maka tawakalnya sama seperti orang yang udah meninggal dunia. Pernah lihat orang yang meninggal dunia? Dia geli nggak? Dia protes nggak kalau tetangganya imam masjid atau marbot atau siapapun itu petugas dari masjid yang memandikannya? Kan nggak pernah. Orang yang sudah meninggal dunia tidak pernah protes siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menguburkannya, siapa yang menggotong kerandanya, siapa yang menjadi supir ambulansnya, siapa yang mengantarkannya ke kuburan, siapa yang mengantarkannya ke masjid untuk disolatkan dan seterusnya. Tidak ada satupun protes. Karena apa? Dia sedang nonaktif. Makanya hari ini sebenarnya kita disuruh tawakalnya seperti itu. Nonaktifkan aja dulu semua kekuatanmu, semua kemampuanmu, semua popularitasmu, semua nama kebesaranmu. Tangguhkan dulu biar Allah Subhanahu wa taala yang aktif untuk memberikan pelayanan bahkan ganjaran untuk kalian yang sedang berpuasa. Dan sekali lagi, ini adalah ibadah yang sangat individual. Saya pernah iseng-iseng bertanya kepada murid-murid saya, atau mengetesnya lebih tepatnya. Saya mengatakan, ada nggak kira-kira yang mau saya kasih uang 100.000? Ini sedikit ada permen, boleh nggak kalian makan? Saya kasih 100.000 dalam keadaan berpuasa. Anak kecil aja nolak, nggak mau, kan batal puasanya Ustaz. Yaudah deh, nggak usah permen, yang lumayan gede, 1 butir nasi, mau nggak? Tetap batal Ustaz. Setengah nasi, setengah biji nasi yang kecil ini, mau nggak? Setengahnya aja, kan kecil. Tetap aja anak kecil itu mengatakan, enggak Ustaz, itu pasti membatalkan puasa. Anak kecil aja tahu bahwa sekecil apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa membatalkan puasanya. Ini menunjukkan apa? Bahwa puasa ini benar-benar menjadi tameng bagi kita semuanya. Nah, kenapa di bulan suci Ramadan ini semuanya begitu kuat kita menahan apa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, tetapi kita mampu menahannya. Tetapi kenapa di luar bulan suci Ramadan kita beringas luar biasa? Jangankan nasi, hari ini manusia apa yang dimakan? Semen. Ada juga katanya ini jalan tol, minumnya bensin. Masya Allah. Makanya setan sekarang lagi mengajukan proposal pensiun, Pak. Katanya manusia cuma digodanya 1, dia udah melakukan 2. Karena setan itu begini, Pak. Dia cuma menggoda kita, dia begini. Kalau minum, usahakan tangan kiri. Setan udah mulai tertawa itu. Ini pengikut saya ini follower saya ini. Kemudian kalau bisa tangan kiri berdiri lagi. Itu setan udah mulai tepuk tangan tuh. Keren. Kamu adalah pengikut saya yang terbaik. Tapi hari ini kan bukan itu lagi, bukan berdiri, bukan tangan kiri lagi yang dipakai. Makanya dia minumnya bensin, dia minumnya darahnya anak yatim, dia minum dana bansos dan yang lainnya. Makanya setan lagi geleng-geleng kepala. Ini manusia diajaknya 1, Masya Allah, dia ngelakuinnya bagaimana? Ya, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa puasa ini begitu besar pahalanya? Karena Allah sendiri yang akan melipat gandakannya. Mohon maaf, orang yang sedang bekerja di bulan suci Ramadan ini itu berbeda, Pak, dengan orang yang mohon maaf tidur-tiduran baik. Orang yang sedang berjihad, sedang mengangkat pedang saudara kita di Palestina, itu pahala puasanya mohon maaf
bisa kita pastikan bahwa mereka jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menaikkan derajat tingkatan puasa kita, mari terus sucikan hati kita. Mari terus memperlurus niat kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah melipat gandakan yang tidak ada batasannya untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Ini adalah ibadah yang tidak ada satupun ibadah di sisi Allah yang Allah tidak memberitahukan bagaimana kadar pahalanya. Kalau ibadah sholat berjamaah, Allah udah ngasih bocorannya itu Pak, 27 derajat dibanding sholat sendirian. Bapak memberikan sedekah ke masjid, itu Allah lipat gandakan sampai 7, bahkan 700, bahkan 7.000. Itu memang udah janji Allah. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu Allah semuanya sudah berikan kata kuncinya. Lakukan ini, saya kasih ini. Lakukan ini dan ini. Tetapi bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa ini, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membocorkannya. Karena apa? Ini adalah ibadah yang sangat individual, yang sangat rahasia, maka aku akan rahasiakan juga kemuliaan dan balasannya. Itu janji Allah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ja'alallahu siyama Ramadan sababan fi nailil maghfirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, itu Allah sedang, mohon maaf, mengobral, mendiskon luar biasa ampunannya. Mohon maaf, hari ini kita di bulan suci Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala sedang membuka lebar-lebarnya ini ampunannya. Banyak orang yang hari ini sedang berlomba-lomba menuju Baitullah, berumroh. Karena apa? Ingin mengejar pahala yang sangat luar biasa, ingin mengejar sof-sof yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena apa? Ia meyakini bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar lagi, apalagi ditambah di tempat-tempat yang memang makbul, atau di mana doa-doa itu terijabah, bahkan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, tanpa kita meninggalkan kampung halaman kita, bahkan di dalam rumah kita, di tempat kerja kita, Allah Subhanahu wa taala sedang membuka ampunannya. Tidak ada satupun bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya selain bulan suci Ramadan ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa sungguh celaka orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan kita dengarkan ada sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin naik mimbar, tiba-tiba ia terucap dari lisannya yang mulia, amin 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 3 kali. Sahabat langsung protes dan bertanya, heran, kaget, Rasul, kenapa sih ente tiba-tiba sebelum naik mimbar ngomong amin amin amin? Ente kampanye? udah lewat ya Pak ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barusan Jibril sedang mendesakku wahai sahabat dengan mengatakan bahwa ucapkan Muhammad, amin, terima ya Allah. Karena Jibril juga sedang mengucapkan kata amin. Apa salah satu doa yang diaminkan oleh malaikat terbaik dan manusia terbaik? Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satunya doanya, celakalah orang yang sedang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan, maghfirah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah, kalau malaikat, rasul,
Nabi tercinta yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita, nauzubillah, doanya tidak akan pernah terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini insyaallah kita mendapatkan semua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan 20 Ramadan yang telah lalu itu datang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan laporan insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 terakhir ini insyaallah kita jadikan ini adalah emas, ini adalah harta karun yang wajib kita jaga. Jangan sampai kita terlena. Karena apa? Khawatir banyak sekarang saudara-saudara kita yang sudah memindahkan soft-softnya. Ada di Gandul, di Cinere sana, Depok, itu jamaahnya softnya udah mulai tergantikan, memindahkan softnya berbaris dengan rapi di mal-mal, ya. Emak-emak udah mulai merapatkan softnya juga di dapur dan seterusnya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Saya lihat Mas jamaah Baitul Izzah ini luar biasa, sholat subuhnya aja penuh ya. Insyaallah luar biasa. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih indah, lebih wangi daripada rih al-misk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafs biyadihi Muhammad li khulufi fi famus shaim atyab indallah mir rihil misk." Atyab, jauh lebih mulia, jauh lebih wangi, famul lisaim, mulutnya orang yang berpuasa, mirrihil, dari wanginya al-misk atau kasturi. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, Ustaz, saya pernah katanya penceramah Ustaz ngomong kalau bau mulutnya orang yang berpuasa itu wanginya melebihi bau kasturi. Alhamdulillah jam-jam 11 siang atau di jam-jam 5 sore saya mencoba itu. Saya tiup saudara saya, alhamdulillah nyaris pingsan. Di sini juga sama Bapak Ibu. Iya. Karena apa? Ini harus dipahami secara hakikat, bukan dengan bil syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan jaminan bahwa bau mulutnya orang yang sedang berpuasa itu jauh lebih wangi daripada wanginya bau minyak kasturi. Maksudnya apa? Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan bahwa seandainya manusia itu mampu menahan lisannya dari menyakiti saudaranya, maka hakikatnya dia sedang mewangikan mulutnya. Nah, kalau dalam tinjauan medis saat perut kosong, maka mohon maaf, mulut memang sedang bau-baunya. Itu adalah sunnatullah. Bapak nggak makan, insya Allah lapar. Bapak makan, insya Allah kenyang. Apalagi kalau 3 mangkok gitu kan. Itu adalah sunnatullah. Pun sama ketika kita sedang mengurangi ataupun mengosongkan perut kita, maka hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sunnatullahnya bau mulut kita itu kurang sedap. Tetapi kalau dipahami secara hakikat ataupun ma'rifat, maka saat manusia menahan dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, mengucapkan kata-kata yang tidak manfaat, menahan diri dari ucapan-ucapan yang menyakiti saudara kita, maka hakikatnya itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf,
Rasul mengajarkan kalau kita sedang puasa, orang lagi fitnah kita, apalagi ibu-ibu ya, nggak apa-apa saya ngomong sama ibu-ibu karena dia nggak terlalu melihat saya karena di balik hijab ya. Kalau misalkan ibu-ibu lagi digosipin, lagi difitnah, lagi dicaci maki sama tetangganya, dia mampu mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa. Maksudnya apa? Mohon maaf, saya nggak mau melayani ente. Mohon maaf, saya nggak mau berdebat. Karena apa? Takut kurang pahala derajat puasa saya. Maka saya mengatakan, cukup mengatakan bahwa inni shaim, saya tidak mau berdebat. Maka kemampuan itu, itulah yang akan meninggikan derajat manusia, bahkan mewangikan nanti mulutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita menonaktifkan mulut kita, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewangikannya. Makanya banyak yang mengatakan, Ustadz kayaknya bohong deh, katanya tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Makanya banyak orang pulang dari kajian itu mulai dari subuh insya Allah tidur sampai asar. Karena apa? Katanya berpahala. Hakikatnya berpahala Bapak Ibu, saya katakan bahwa ketika kita tidur, ada nggak kalau tidur dia masih ngosip? Kan tidak ada. Ada nggak kalau dia tidur dia tetap mengambil haknya saudaranya? Kan nggak ada. Maka saat kita menonaktifkan tubuh kita dari menyakiti, mengganggu saudara kita yang lain, disitulah manfaat pahalanya. Ya, dan itu memang Indonesia banget gitu. Alhamdulillah kita di Indonesia itu dahsyat Bapak Ibu. Kita Jumatan, alhamdulillah belum naik khotibnya kita udah tertidur. Makanya orang barat itu langsung pengen melakukan penelitian di Indonesia. Iya, karena apa sih yang dipakai oleh orang Indonesia ini? Khutbah Jumat dia tidur, kajian tidur, dengar ceramah, alhamdulillah tidur. Di barat Pak, di Eropa sana itu sudah dimasukkan ke dalam ruangan yang paling nyaman, di dalam udara yang sangat adem, bahkan paling menyenangkan, diputarkan, disetelkan musik penenang, kemudian diberikan obat. Alhamdulillah orang itu belum bisa juga tidur. Kita di Indonesia belum naik khotibnya, alhamdulillah sudah ngorok. Itu dahsyat. Makanya orang barat sedang mau melakukan penelitian di Indonesia. Alhamdulillah di Baitul Izza enggak ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa saat kita tidak sedang membuka mulut dalam rangka menjaga diri dan menjaga saudara kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peluang dan bahkan pahala yang sangat luar biasa. Makanya diamnya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap zikir di luar bulan suci Ramadan. Karena apa? Kita sedang tidak menonaktifkan potensi untuk melakukan keburukan. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini lumayan banyak janji saya ingin menyampaikan 10 kemuliaan bulan suci Ramadan, kita sedikit percepat. Kemudian yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan garansi lagi bahwa Ramadan ketemu Ramadan berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ini adalah kelebihan yang hampir tidak dimiliki oleh bulan-bulan suci yang lainnya. Kurang lebih redaksinya Ramadan ila Ramadan mukaffirat bainahunna idza jatanabatil kabair. Ramadan ketemu dengan Ramadan selama ia tidak melakukan dosa besar seperti syirik dan yang lainnya, maka mukaffirat itu akan menjadi kafarah. Ini akan menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan selama Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang. Bahkan Ramadan yang telah lalu dengan Ramadan ini, selama kita menjauhi dosa-dosa besar, maka insya Allah
Allah, ini akan menjadi penghapus dosa kita semuanya. Maka ini kemuliaan yang hampir tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kemuliaan bulan suci Ramadan yang hampir tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengistimewakan bahwa orang yang berpuasa ada surga khusus untuknya. Tahu Bapak Ibu? Ar-Rayyan. Ini adalah surga khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya kelak di yaumil qiyamah dipanggillah orang-orang yang sedang berpuasa. Wahai orang-orang yang berpuasa, silahkan masuk melalui pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan desain khusus untuk kalian semuanya. Jadi sedikit pesan untuk saya pribadi dan jamaah secara umum, mengatakan begini: mulai detik ini Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu sudah mempunyai niat bahwa saya mengejar pintu surga. Karena pintu surga itu ada 8, pintu neraka itu ada 7, maka usahakan satu aja deh pintu surga yang kita kejar. Ustadz, saya nggak kuat puasa, serius. Saya kalau sahur aja nih, alhamdulillah nasi uduk misalkan lontong 3, itu di jam-jam 11 saya udah mulai oleng Ustadz. Saya kayaknya kalau untuk mengejar nilai pintu puasanya kayaknya nggak kuat. Ya udah Bapak Ibu, karena ada duit misalkan, kejar dengan pintu surga yang lainnya. Ustadz, saya juga mohon maaf, kismin Ustadz, saya kere. Ya kejar dengan Al-Qur'annya. Karena apa? Al-Qur'an nggak pakai modal. Bapak nggak kuat beli Al-Qur'an, datang aja ke masjid, insya Allah. Bapak nggak kuat lagi ke masjid, ada di handphone, tinggal kita download dan seterusnya. Terlalu mudah untuk memasuki surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung hari ini kita menancapkan niat mau masuk surganya lewat pintu mana. Makanya kalau kuat puasa, niatkan, ya Allah, saya kayaknya kuat, maka saya mau masuk surga dengan pintu Ar-Rayyan. Ya Allah, saya kuat bersedekah, saya mau masuk pintu surganya dengan melalui pintu sedekah dan zakat. Ya Allah, saya kuat naik haji, saya ada kemampuan, insya Allah mudah-mudahan saya masuk surga insya Allah dengan pintu haji dan umrah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan ini adalah Allah memberikan keistimewaan lagi untuk menutup siksa api neraka melalui bulan suci Ramadan ini. Bahkan bagi orang yang berpuasa, ini adalah momen untuk memberikan jarak yang jauh bagi orang yang berpuasa dengan idkum minan nar. Ini adalah jaminan, bahkan sebuah keistimewaan yang memang Allah desain untuk manusia yang sedang menghidupkan malamnya, menghidupkan siangnya, menghidupkan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Ini adalah sebab atau asbab bagi kita untuk terhindar dari api neraka. Kemudian yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kegembiraan, sebuah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Masih masyhur banget, masih terkenal sekali hadis ini bahwa walis-shaimi farhatani. Orang yang sedang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan yang menantinya. Kebahagiaan saat menemui Allah kelak, dan kebahagiaan saat berbuka puasa. Kalau hanya gembira, kalau hanya senang, kalau hanya demen, hanya karena ketemu dengan menu berbuka puasa, mohon maaf, itu ibadah puasanya anak SD atau anak TK itu Bapak Ibu.
Karena tujuan utama kita adalah bagaimana saat kita mampu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah kebahagiaan yang tertinggi. Itulah kebahagiaan tertinggi, dan itu udah Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan khusus bahwa bagi yang berpuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan itu, kebahagiaan saat berjumpa atau dengan saat berbuka dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita semuanya bisa kembali berjumpa di dalam surga dan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedelapan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, kemuliaan, derajat, fadilah, keutamaan bagi orang yang berpuasa itu. Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang sama sekali tidak akan pernah tertolak doanya. Tidak pernah tertolak doanya. Yang pertama adalah as-shaim hatta, adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Tetapi ya kembali harus memperhatikan doanya. Misalkan ada jomblo di sini, tiba-tiba dia langsung angkat tangan, katanya Ustadz, doa orang yang berpuasa itu sampai dia berbuka itu tidak tertolak. Langsung diangkat, ya Allah, mudah-mudahan karena saya sedang berpuasa langsung turunkan cewek cantik yang turun dari langit ya Allah. Nah, itu malaikat aja geleng-geleng kepala, ya Allah, ente puasa mintanya apa gitu ya. Masya Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kadang tidak menerima semua doa-doa kita, Bapak Ibu? Tahu nggak rahasianya? Tahu nggak rahasianya kenapa ada doa kita kok nggak langsung dikabulkan ya? Misalkan saya nih, ya Allah, pengen rasanya cepat-cepat naik haji ya Allah, pengen rasanya ya Allah punya rumah sendiri ya Allah, pengen rasanya ya Allah punya kendaraan sendiri ya Allah, kalau bisa istri saya ditambah ya Allah gitu. Misalkan ini contoh ya, contoh. Ini live ya Pak ya, nanti ditonton istri saya langsung disuruh pulang ke Sulawesi ya. Saya kebetulan orang Sulawesi Pak ya, saya hampir satu negara dengan Ustadz Tri Putra ya. Ya, insya Allah tanggal 2 saya insya Allah mohon doanya saya akan terbang menemui keluarga di Sulawesi, mohon doanya ya. Jadi itu tadi 3 golongan manusia yang sama sekali tidak tertolak. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya kenapa ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang puasa ini selalu diselingi dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ibadah puasa ini di tengah-tengah pembahasannya Allah Subhanahu wa taala selalu menyelipkan bahwa banyakin doa di bulan suci Ramadan ini. Banyakin doa. Tapi usahakan doanya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena apa? Kalau semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa manusia, maka dipastikan tidak ada lagi yang menjadi jamaah. Karena mungkin doanya semuanya, ya Allah pengen rasanya jadi imam, ya Allah nggak ada lagi kayaknya jamaah yang mau duduk diceramahin kayak gini, karena semuanya pengen jadi penceramah gitu. Kalau bisa melebihi Ustadz Maulana, kalau bisa melebihi popularitasnya Dasat Latif yang beleng-beleng itu, misalkan gaspol dan seterusnya. Kalau bisa melebihi ceramahnya Ustadz siapa dan siapa. Karena apa? Mungkin doa kita seperti itu. Nah, kalau semuanya diijabah oleh Allah, siapa lagi yang mau menjadi pendengar? Ibu-ibu mau jadi Mama Dede, bapaknya mau jadi Ustadz Maulana, makanya di rumah semuanya ceramah. Apa yang terjadi kira-kira? Hancur. Kalau para pemulung, mohon maaf, para supir, driver misalkan ojol ya bahasanya, semuanya meminta, ya Allah saya mau menjadi direktur. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Tapi karena
Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengatur, semuanya mengetahui bahwa ini tidak cocok bagi manusia, ini baik untuk kalian. Makanya doa itu tidak ada yang tertolak, karena hakikatnya ketika kita melangitkan doa, semuanya didengar oleh Allah. Tapi ada yang dikasihkan langsung ke dunia, tetapi ada juga disimpankan untuk akhirat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada satupun doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang buruk pun itu sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, tetapi tidak kabulkan. Karena apa? Untuk kemaslahatan manusia. Mohon maaf, kita kan kadang doa begini, ya Allah, ini tetangga saya buruk banget perilakunya ke saya, jelek banget, ya Allah, kalau bisa matikan dia. Kan kadang kita keselnya sampai begitu ya. Kadang keluar kata-kata ragunan dulu. Dan ada teman saya, bahkan guru saya sering begini, kalau ada orang jahat sama kita, doain masuk surga, kalau perlu hari ini juga gitu ya. Oh sama ya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini masuk surga, kalau bisa sekarang juga ya Allah gitu. Itu udah kekesalan yang paling tinggi. Tetapi usahakan mulut masih tetap dikontrol. Karena apa? Ini adalah bulan suci Ramadan. Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menuju kepada manusia yang paling buruk di dunia, Fir'aun la'natullah alaih, apa dia idhab ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyina, tetap ucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun untuknya. Ini menunjukkan bahwa agama ini, risalah ketuhanan ini adalah bagaimana mengatur kata-kata yang terucap dari lisan kita. Dan yang terakhir insyaallah sebelum kita tanya jawab, ini amanah dari Pak Haji. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa di yaumil qiyamah nanti ada dua syafaat yang akan menaungi manusia. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Dan mohon maaf, tidak ada satupun bulan di mana manusia paling rajin membaca Al-Quran selain di bulan suci Ramadan. Semuanya. Karena apa? Memang kondisinya, sikonnya yang membentuk kita untuk cinta kepada Al-Quran. Kenapa Allah memilih bulan suci Ramadan ini untuk diturunkan Al-Quran? Karena apa? Allah sudah mengetahui bahwa manusia pasti akan menggabungkan dua ini, akan mengawinkan. Kalau dia berpuasa, pasti ada ketertarikan untuk membaca Al-Quran. Dan semuanya obat. Al-Quran syifa'ul lima fis sudur. As-siyam insyaallah, as-saumu sumu tasihhu, semuanya akan menyehatkan. Siapa yang ingin disehatkan badannya, berpuasalah. Siapa yang ingin disehatkan jiwanya, bacalah Al-Quran. Ada yang pernah dioperasi Bapak Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada. Saya tahu dalam kacamata medis, orang yang mau dibelah, mau dibedah, mau dioperasi, semuanya harus berpuasa. Jadi puasa itu insya Allah baik. Puasa itu dalam tinjauan medisnya pasti mengandung kebenaran dan kebaikan, maslahat bagi manusia. Bahkan mohon maaf, binatang Bapak Ibu, ayam kalau lagi sedang mengeram, itu dia makan nggak Bu? Ngemil nggak dia? Makan gorengan nggak dia? Enggak, dia puasa untuk melahirkan anak. Dahsyat. Ular berpuasa, kupu-kupu berpuasa. Hampir semua hewan itu ada puasanya, ada zikirnya, ada tasbihnya. Jadi hati-hati, jangan-jangan kita suka ngomong ragunan, ini lo, ini dan seterusnya, tahu-tahunya kita lebih buruk daripada hewan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Terakhir adalah as-shaumu junnah.
ibadah puasa ini adalah tameng bagi kita. Tidak ada satupun ibadah yang mampu menahan manusia untuk melakukan keburukan melebihi dari bulan puasa dan ibadah puasa ini. Karena mohon maaf, pernah nggak lihat orang ke masjid kehilangan sandal? Masih, ya. Tapi coba kalau orang yang berpuasa, rasa-rasanya kurang. Karena apa? Jangankan ngambil sandal, makan yang dihalalkan aja dia takut. Makanya kenapa puasa ini berat? Karena yang dilarang kan yang halal. Coba kalau yang haram, enak banget kita Pak Haji ya. Karena apa? Yang diharamkan misalkan babi, ya kita emang gak pernah makan babi Ustaz. Yang diharamkan misalkan bir, minuman keras, ya emang kita gak pernah mabok, enak. Tapi yang dilarang hari ini apa? Pagi-pagi terik matahari, kan kita ingatnya apa? Es teh manis. Kalau lagi musim hujan yang kita ingat apa? Indomie telur. Bagi makanan orang miskin ya, gitu ya. Kalau Pak Haji mah ingatnya nasi padang gitu ya, dan seterusnya. Tetapi lihat, dari kemampuan menahan ini Allah ingin mengangkat derajat kita insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih 10 kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan gambarannya, berikan garansinya kepada kita semuanya. Semoga di terakhir bulan suci Ramadan ini mampu kita meraih 10 kemuliaan itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Di sini memang nggak disuguhin minum ya kalau ceramah Bapak Ibu. Saya kemarin di Wali Kota Jakarta Selatan ceramah, kebetulan kajian zuhur, saya minta wah di sini masa penceramah nggak dihormati gitu. Terus para petugas, para pegawai Wali Kota mengatakan, mohon maaf Ustadz, yang dihormati di Wali Kota itu cuma satu, bendera katanya. Karena hormat begini. Oh ternyata Ustadz memang nggak dihormati katanya. Ya, silakan Bapak Ibu sampai waktu syuruk berapa menit lagi Pak? 8 menit ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Tapi ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya orang yang memiliki utang, dia mampu membayar tapi nggak mau bayar gitu? Insyaallah. Ya. Ya baik. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa sedang ia mempunyai hutang dan tidak mau membayarnya? Ini sebenarnya kita harus kotakan atau di sisi lain tanggung jawabnya sebagai orang yang mempunyai utang, maka kewajibannya membayarkannya, apalagi kalau dia mempunyai kemampuan. Dan ini memang penyakit manusia modern. Ini penyakit manusia modern bahwa suka ngutang dan malas banget membayarnya. Kalau ditagih malah dia yang lebih galak. Ini memang sungguh aneh, hanya di negeri Indonesia kayaknya. Ya. Bagaimana hukum puasanya yang seperti ini? Maka mohon maaf, kita bukan panitia amal Pak. Kita bukan panitia yang bisa mengatakan, oh berarti kadar puasanya orang yang seperti ini tinggal 2,5% doang kayaknya. Karena mohon maaf, ini bukan wilayah manusia. Sudah ditegaskan di awal bahwa puasa itu adalah wilayahnya, otoriternya Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya Allah. Tidak ada satupun, mohon maaf, misalkan ada yang berpuasa hari ini tetapi tetap dia korupsi, bagaimana hukumnya? Kalau secara fikih, maka itu mohon maaf, enggak ada apa-apanya. Tapi siapa yang jamin kalau misalkan masih ada kebaikan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekali lagi bahwa ini adalah ibadah yang benar-benar hampir 100% ini wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih pahala itu urusannya Allah.
Kalau mohon maaf ibadah yang lainnya Pak Haji, itu kan kadang kita mengatakan bahwa orang kentut saat dalam keadaan taraweh berarti langsung ketahuan kan hukumnya bagaimana? Karena apa? Itu ada memang takaran pahalanya. Tetapi kalau khusus di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa ini, hampir kita tidak bisa memastikan bagaimana hukum orang yang berpuasa itu. Tetapi kita mengatakan bahwa mohon maaf, ibaratnya kalau dia adalah buah, itu mulai ada cacatnya sedikit. Karena apa? Penilaian kita hanya nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya akan menghukumi sesuatu itu hanya dari luar-luarnya. Kalau eksistensinya, isi dalamnya, hakikatnya, balasannya itu murni hak dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terjawab. Kalau tidak, hanya seperti itu sependek pengetahuan kami. Nanti bisa kita diskusikan atau tanyakan lagi kepada ulama atau kiai-kiai yang lebih mumpuni pengetahuannya, insyaallah. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? 6 menit lagi ya Pak. Monggo Pak Haji. Ya Pak. Oh baik. Kalau itikaf itu kan kita mungkin diam diri di masjid ya. 6. Kemudian ini untuk minta saran mungkin masukan seperti apa? Iya. Bagi orang yang pekerja sekarang. Baik. Seperti apa ini? Itikaf yang memang harus baik. Ya, afwan. Baik, bagaimana iktikaf ini khususnya bagi kita yang pekerja? Kita harus kembali dulu apa itu iktikaf. Iktikaf itu ulama sudah memberikan definisinya. Mudah-mudahan saya nggak salah, Imam Hanafi kalau bukan Imam Hambali mengatakan orang yang ruku dan membaca subhanallah wa bihamdi 3 kali, itu durasi orang yang ruku itu sudah bisa dikategorikan i'tikaf. Itu salah satu pendapat ulama, bahkan imam mazhab. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak semestinya i'tikaf itu harus nginep total di masjid. Apalagi kita yang pekerja, karena i'tikaf itu adalah niat untuk memberhentikan sejenak aktivitas keduniawiaan kita, kemudian kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya mengatakan bahwa jihadnya orang pekerja hari ini, saat dia bekerja kemudian niatnya baik tulus hanya untuk mempertahankan hidup, bahkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan bahwa itu adalah iktikaf terbaik juga. Dibandingkan mohon maaf kita iktikaf tapi mohon maaf melalaikan semuanya pekerjaan bahkan tanggung jawab kita. Jadi untuk mengakali bagaimana para pekerja untuk iktikaf hari ini adalah, kita kan mohon maaf kalau dalam sepekan misalkan kan kita ada liburnya ya Pak Haji ya, maka gunakanlah potensi itu. Kita libur mulai misalkan di Jumat sore, maka gunakanlah sebelum maghrib udah ada niat, ya Allah saya ingin beriktikaf, mudah-mudahan bisa tembus subuh Jumatnya besok, Sabtunya misalkan, dan minggunya. 2 hari itu insya Allah semoga itu bisa menambal hari ke-7 bahkan ke-8 yang kita tinggalkan. Berhenti di situ saya cuman 1 hari Ustaz, saya cuman setengah hari, semuanya ada jalannya. Allah memang sudah memberikan petunjuknya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ini ayat, ini redaksi perintah bahkan anjuran ini itu Allah selipkan di dalam ayat-ayat tentang siam, ayat-ayat tentang orang yang sedang berpuasa. Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usr. Allah sama sekali tidak
membebani manusia di luar kemampuannya. Kemudian bagaimana para pekerja untuk mengakali lagi bagaimana iktikaf ini adalah setiap kita melakukan sebuah perjalanan menuju rumahnya Allah, niatkan iktikaf terus Pak Haji. Kita masuk masjid, tapi karena membuka pintunya menuju masjidnya ada niat iktikaf, Masya Allah, ibu bapak selesai ba'diyah misalkan sholat kemudian cus keluar lagi, itu adalah ibadah iktikaf. Ibadah iktikaf. Jadi agama itu sangat luas, sangat lentur, sangat mudah, tapi jangan sampai kita mudah-mudahkan. Semuanya mau digampangkan, semuanya mau ini kan harus toleransi dan seterusnya. Tetapi Allah sekali lagi yang akan mengetahui, wallahu a'lamu biimanikum. Allah lah yang mengetahui kadar derajat tingkatan keimanan kita semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi menambahkan Ya. ya. Kajian kita ada yang 3 di sepanjang Tomaninah menghela napas sekali. Menurut Ustaz Mahmudi, Ya. itu bisa dianggap iktikaf. Masya Allah. Saya menambah Baik. supaya tidak memahami, tidak salah memahami juga. Nah. Panjang niatnya ada, Nah. kita bisa sepanjang Tomaninah tadi itu sudah dianggap. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Tapi ini saya menambahkan yang Ya. satu. Apa itu Pak? Dari yang 10 tadi keutamaannya ada Lailatul Qadar. 6. Baik. Nazalna fi Lailatul Qadar. Baik. Yang ada di bulan yang lain. Iya. Baik. Iya. Salahkah kita memahami Lailatul Qadar itu harus dipahami malam yang di atas jam 12 misalnya. Oh baik. Ya Masya Allah. Sehingga kadang-kadang kita kumil laila illa qalila nisbahu aw qisman qalila. Mungkin itu yang dipahami ya. Iya. Kadang-kadang saya juga merasakan dan mungkin untuk lebih khusyuknya mungkin di jam 12 ke atas kan? Masya Allah. Sehingga itu yang diharapkan malam-malam turunnya. Baik. Nah, apakah Baik. pemahaman itu salah? Baik. Atau kita seperti apa memahami? Baik. Sehingga tadi kaitannya dengan etika, kalau memang harus sepanjang malam, Baik. itu kan kondisinya beda-beda. Baik. Misalnya kalau itu dipahami berarti dari maghrib sampai subuh. Baik. Ya betul. Kira gimana penjelasannya? Baik, syukran. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih malam? Kenapa enggak di siang hari aja biar semuanya bisa dapat? Terus pertanyaan lagi, kenapa harus tengah malam gitu? Karena yang paling pantas kalau enggak salah ya Bapak Ibu, yang paling pantas mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kalau cuman main begadang-begadangnya, saya kira security lah yang paling pantas Pak. Iya kan? Karena dia bukan cuman 1 bulan Pak, 1 tahun, puluhan tahun dia begadang terus. Kayaknya yang main gaple setiap malam sampai subuh, yang main catur, kayaknya mereka juga. Kalau cuman takaran main begadang-begadangnya itu. Makanya ini sebenarnya kita harus luruskan, sekaligus kita bisa diskusikan lagi bahwa bagaimana sih memahami malam Lailatul Qadar ini. Jangan-jangan sampai kita terjebak bahwa kita hanya tim pemburu, tim pencari, terus kalau nemu bagaimana gitu. Misalkan saya nggak mau serius di 1 sampai 20, karena Nabi mengatakan kejarlah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir, kemudian dipersempit lagi, cari di malam ganjil, persempit lagi, cari yang di 23, 25, 27, 29. Kalau ini ada lagi yang dipersempit 27 dan seterusnya. Pemahaman-pemahaman seperti ini sebenarnya kita itu kayak mohon maaf sedang main-main aja. Padahal apa maksud Allah Subhanahu wa taala merahasiakan bulan suci Ramadan, bahkan malam Lailatul Qadar itu adalah, lihat ending dari surat Al-Qadar ini. Apa endingnya Pak? Apa ayat penutup dari
Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun. Nah itu kuncinya, keselamatan. Karena apa? Malam Lailatul Qadar itu kan identik dengan 3 definisi. Yang pertama, qadar artinya kemuliaan, kedua adalah sempit, ketiga adalah takdir. Sempit karena apa? Malaikat sedang turun. Makanya ulama banyak yang memberikan pemahaman, memberikan penjelasan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu udara berhembus dengan sejuknya, matahari nggak terlalu terang. Karena apa? Cahaya matahari, cahaya malaikat itu sedang turun, sedang memenuhi langit dunia. Makanya apa? Cahayanya terkalahkan oleh cahaya malaikat. Dan itu tanda-tanda fenomena alam yang dibaca oleh para ulama. Makanya sekali lagi mengatakan bahwa iktikaf untuk mengejar atau menghidupkan malam Lailatul Qadar ini di 10 terakhir ini adalah satu, harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Niatnya harus diluruskan hanya untuk menyembah kepada Allah. Kita di rumah masih saja untuk melakukan kebaikan. Kita sedang bercengkerama dengan istri, sedang melakukan, mohon maaf, ada kegiatan yang niatnya untuk kemaslahatan bersama, itu saya kira itu juga adalah bagian untuk mendekatkan diri semuanya kepada Allah. Dan ending semuanya adalah salam. Kita salam itu artinya adalah keselamatan, keselamatan dari keburukan, keselamatan takdir, keselamatan yang lainnya, keselamatan dari gangguan syaitan dan yang lainnya. Itulah puncak dari malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau misalkan disebutkan bahwa Ustadz, semuanya kayaknya memang harus ke masjid, semuanya harus masang tenda, semuanya harus nginep, semuanya harus memindahkan rumahnya sementara di 10 terakhir ini. Kenapa Allah kesannya itu menyembunyikannya di atas jam 12 malam? Ini pertanyaan begini Bapak Ibu, kenapa Allah memilih malam untuk ibadah sholat khususnya? Kan kita sholat di bagian malamnya itu subuh masih malam nggak menurut kita Bapak Ibu? Bagian dari malam menurut saya. Yang ada itu cuma 2 kan di siang hari, zuhur sama asar. Karena apa? Allah tahu di zuhur, mohon maaf, kalau di luar bulan suci Ramadan yang kita ingat apa? Makan siang, istirahat, tidur kalau kita para pekerja. Kalau asar, mohon maaf, yang kita ingat apa? Macet, jalanan, bagaimana nyampe rumah, capek dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah, memerintahkan, mengundang Rasulullah itu di malam hari. Karena apa? Allah tahu malam hari itu posisi otak manusia itu sedang dalam keadaan khusyuknya. Kalau bahasa mungkin sekarang berada di gelombang delta, theta itu dan seterusnya. Di saat jam 12 malam sampai jam 4 dini hari itu adalah proses alam semesta sedang dalam keadaan senyapnya, otak juga dalam keadaan segar-segarnya. Maka kemampuan kita khusyuknya itu lagi asyik-asyiknya. Itu dalam pandangan sains sangat bisa dikaitkan, dalam pandangan agama juga sangat tepat. Karena apa? Disinilah saya kira hampir manusia dalam keadaan yang lalai itu sedang tertidur, yang lagi capek itu sedang beristirahat dan yang lainnya. Maka di saat manusia sedang tidak melakukan aktivitas, di situ kita kemudian melejit, kemudian kita mengambil peluang itu, maka disitulah hakikat terbaiknya. Karena mohon maaf, kadang kan kalau kita lagi sedang fokus-fokusnya Bapak Ibu, lagi nonton bola bapak-bapak misalkan, lagi fokus-fokusnya kita habisin gorengan, kan nggak ngamuk tuh bapak-bapak yang lagi fokus nonton bola. Karena apa? Dia lagi sedang fokus kepada satu titik. Nah di situ, di saat manusia fokus dengan istirahatnya, di saat manusia fokus dengan tidurnya, di saat manusia fokus dengan keluarganya dan yang lainnya, kita ambil peluang besar itu untuk melangitkan doa kita, untuk
menyentuhkan dahi kita menyembah kepada Allah, saya kira itu adalah peluang yang sangat besar untuk bagaimana kita berinteraksi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya, Masya Allah. Syukron katsir. Ini Masya Allah, ini adalah silaturahmi kita. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mari tetap melangitkan doa, berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segala hilaf, salah, maksiat yang telah kita lakukan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang, dalam keadaan terencana maupun tidak, semuanya kita mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li wal mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah